saya sendiri atas nama Mutalib dan Ibu Farida. Kami datang di sini untuk sosialisasi pembebasan budaya positif. Tanpa pula kita kirimkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dan terus kepada kita. Dan saya sebagai di sini ada 6 materi kita akan bahas. Ada 6 materi. Jadi saya bagi 2 dengan Ibu Farida. Yang pertama-tama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi posisi kontrol seorang guru. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari pertama. Ya. Saya Abu Ale CBP Angkatan 8 Kabupaten Bajo. Saya akan membawakan materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas. Ya, ada 3 materi yang saya bawakan pada hari ini. Baik, lanjut ya. Makna kata disiplin. Disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lanjut, makna kata disiplin. Nah, disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dan pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Nilai kebajikan lahirnya di sini adalah pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ada beberapa di sini ada mandiri, berkritis, kreatif, bergotong royong, berkemenangan global, beriman berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti ada 6. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perlu diterangkan kepada siswa kita. Ya, baik, saya jelaskan satu persatu. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki dimensi spiritual, religius kepada agama dan keyakinannya. Nah, ya, mandiri artinya dia tahu tujuan itu apa dan bisa menyusun rencana untuk mencapai tujuan secara mandiri. Berkebinekaan global artinya dia tidak hanya bisa melihat perbedaan secara nasional, tetapi juga dunia. Nah, di sini adalah gotong royong. Ya, itu gotong royong itu penting, yang merupakan akar budaya masyarakat Indonesia. Berarti ada imajinasi
untuk menghasilkan solusi yang baru. Ya, sekarang bernalar kritis, artinya kemampuan yang mengedepankan pada suatu kebenaran. Ya, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, teori motivasi perilaku manusia. Nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ya, lanjut. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan atau hukuman, ya ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini, apa yang dapat apabila saya melakukannya? Ya. Lanjut. Ya, hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan suatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Nah, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dampaknya ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Next. Ya. Nah, ada pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Ya, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Saya tanya dulu ini, yang ini pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ini bagus. Ya, terima kasih. Memberikan bagian dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Berpenghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau macam itu, tambah ya toh? Ya, tapi ya. Sekarang kita lanjut keyakinan kelas. Nah, ini yang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas. Pertama, harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan
dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oh, jadi sedikit. Iya. Itu gampangnya kan. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ya, inilah ada langkah-langkahnya. Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Nah, itu yang aturan pertama. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Iya, bisa ditulis ke papan tulis. Bisa juga kita ambil kartu manila, lalu jawabannya ditempel. Nah, itu. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Iya. Ya, ada aturannya itu kalau kita membuat keyakinan kelas. Ada 5 kemarin ada praktik 5. Ya, sekarang fungsi keyakinan kelas. Nah, ini ada lagi fungsinya. Berarti guru perlu membuat keyakinan kelas. Nah, sebuah keyakinan yang dibuat bersama dengan semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh SDN 54 Dolimpoy. Nah, ini ada yang dibuat, ada contohnya. Nah, nanti kita praktekkan membuat keyakinan kelas. Yang saya bawakan demikianlah materi yang saya bawakan. Ada 3 tadi. Saya tahu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan penghargaan. Dan selama ini kalau kita berikan penghargaan kepada siswa, biasanya kan yang muncul dalam pikiran kita bahwa ini nantinya penghargaannya akan dapat memberikan motivasi bagi siswa. Misalnya siswa yang berprestasi, yang ranking itu dikasih misalnya penghargaan. Artinya kalau tadi ada saya lihat di sini hukuman penghargaan dapat bisa berupa dia mematikan kreativitas siswa. Bagaimana penghargaan itu dia bisa mematikan kreativitas siswa? Bagaimana? Artinya kenapa bisa seperti itu? Karena selama ini yang saya pikirkan bahwa penghargaan itu adalah hal yang bagus. Ternyata kalau saya lihat ini, ternyata di situ dijelaskan bahwa ada penghargaan yang bisa mematikan motivasi siswa, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penghargaan ini bisa mematikan kreativitas siswa. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain atau langsung saya jawab? Jawab. Bisa. Oh iya. Tadi pertanyaannya bisa mematikan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ya di sini saya jelaskan kalau memang itu penghargaan itu kalau siswa itu kalau dikasih penghargaan selalu mau belajar, tapi dampaknya itu kalau apabila dia tidak dikasih penghargaan maka anak siswa itu tidak ada lagi motivasinya untuk belajar. Dengan istilahnya dia hanya mau kalau ada penghargaan yang dikasih. Nah, dia berarti itu tidak ada motivasi untuk belajar. Kalau selalu dikasih begitu, anak-anak itu akan mati yang motivasinya. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya.
Ada yang lain? Ada yang lain bertanya? Silakan. Aku tengok ini. Dan Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan tadi tentang keyakinan kelas. Masalah kalimat yang diubah ke dalam kalimat positif. Karena di dalam ketika siswa mengungkapkan suatu kalimat atau misalnya saya dalam suatu kelas dilarang buat sampah, nah itu sudah termasuk kalimat negatif ya. Jadi harus diubah dalam bentuk kalimat positif. Nah, di sini kalau kalimat positifnya, bagaimana caranya supaya siswa itu bisa mengungkapkan kata-kata yang bagus? Apakah gurunya yang mengubah atau langsung kita kasih tahu yang seperti ini, ataukah siswa itu sendiri yang mengungkapkan kata-kata apa yang ada di otaknya seperti itu? Biasanya kan kita cuma pandu siswa begini yang bilang begini, begitu kan maksudnya keyakinan kelas. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas pertanyaannya. Masalah keyakinan kelas. Kalimat mengubah kalimat negatif ke positif ya. Oh iya. Saya serahkan kepada Ibu Faridah untuk menyiapkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan sedikit tentang keyakinan kelas. Di sini dalam membuat keyakinan kelas, siswa disuruh melihat dulu apa aturan yang ada di sekolah. Kemudian dia tuliskan di dalam sticky note. Kemudian kita kumpul hal atau pendapat siswa. Kemudian kita satukan dari kalimat negatif yang ditulis siswa, kita ubah menjadi kalimat negatif. Misalnya, yang ditulis siswa, dilarang buang sampah sembarangan. Terus teman yang lain tulis lagi, jangan membuang sampah di dalam kelas. Itu kita kumpul semua. Kemudian kita satukan menjadi kalimat positifnya, menjaga kebersihan kelas. Ya, itu kesepakatan bersama dengan siswa, bukan guru yang menentukan. Ya, itu kesepakatan siswa dan gurunya. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Dara? Iya, terima kasih. Masih ada yang lain? Ya silakan Bu Nisbah, ada pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya di sini yaitu masalah adanya beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya yang saya ingin tanyakan di situ yaitu masalah pemberian hukuman tentang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini jika dari sisi dampak pemberian penghargaan di sini saya tanyakan kepada Bapak apa maksud dan tujuan itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, dampak pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini pengaruh penghargaan jangka pendek. Di sini anak-anak kalau diberikan misalnya hadiah, itu penghargaan sesaat. Di situ nanti motivasinya hilang lagi motivasi, pasti dikasih lagi. Makanya jangan selalu kasih penghargaan terus anak-anak. Nah, jangka panjangnya dia mengharap semua terus selalu mengharap hadiah atau penghargaan. Ini maksudnya ke jangka panjang. Jadi itu anak tidak ada motivasinya itu kalau tidak dikasih lagi penghargaan. Makanya jangan selalu dikasih penghargaan supaya itu motivasinya anak-anak. Itu Bu.
solusinya yang terbaik, karena kalau kita katakan penghargaan, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, bisa menimbulkan iri terhadap teman yang lain. Jadi apa lagi solusinya yang terbaik kalau seperti itu? Misalkan ya dikasih penghargaan, salah juga. Tidak dikasih, lebih salah kan? Terus solusi yang terbaik menurut Bapak dan Ibu kira-kira apa supaya bisa diterapkan di dalam kelas? Atau ada yang bisa sharing? Ya, silakan untuk Wandi. Jangan berupa barang. Penghargaan jangan berupa barang. Bisa Ya, dikasih gini, atau emoji. kalau saya lihat tadi, artinya penghargaan bisa diberikan, artinya jangan secara terus-menerus barangkali. Dia karena terkadang memang pada saat barangkali ada suatu momen lah, siswa memang membutuhkan penghargaan itu. Tetapi ada saat-saatnya, artinya kan ini mungkin barangkali yang jangka panjangnya ditakutkan. Artinya siapa tahu nantinya siswa selalu berharapnya dia mau melakukan sesuatu apabila diberikan hadiah. Jadi artinya untuk memunculkan bahwa jangan dari itu tadi faktor eksternalnya bahwa harus ada penghargaannya karena misalnya dipuji, akhirnya dia mau melakukan sesuatu. Jadi artinya barangkali tidak selamanya kita kasih penghargaan. Terkadang masih adalah satu momen-momen yang memang tidak dikasih. Kemudian jangan juga berupa barang. Terkadang kan penghargaan itu wah pintar sekali misalnya, itu kan berupa penghargaan sebenarnya. Artinya kan kalau selama ini kita berpikir bahwa barang saya yang dikasih kepada siswa itu baru berupa penghargaan, tetapi terkadang bahwa tepuk tangan misalnya kalau dia melakukan sesuatu, misalnya dia berhasil melakukan sesuatu, itu juga berupa penghargaan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana sih sebenarnya? Ibu dalam bagaimana? Materi yang saya bawakan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama di dalam kelas kita. Dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi